이게 왜 여기 있어? 나에 대한 감정이 조금은 생겼나 보다. 혼자. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Page X Rage yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. 다 기억이 나는 거야? Kim Ha-in menyalahkan 100% Kim Hye-in karena dia itu sudah memanfaatkan situasi untuk mendapatkan popularitas yang dia peroleh sekarang. Padahal Ha-in sendiri nggak sadar diri bahwa dia jauh lebih lusyut dibandingkan Kim Hye-in. By the way, ada yang mereka berdua dan mereka tidak sadar akan hal tersebut. Nah, terus Hye-in kan nggak terima kalau misalkan dia itu disalahkan 100% sama si lusyut ini. Jadinya dia bilang bahwa dia pantas mendapatkan apa yang dia peroleh sekarang. Nah, gara-gara itu Kim Ha-in tuh kayak marah banget kepada Hye-in dan akhirnya mereka berdua berantem dan dia didorong tuh ke kolam. Intinya kayak manapun ceritanya Hye-in gak mau disalahkan gitu aja. Jadi dia bilang sama Ha-in, kalau misalkan kau mau aman, mendingan kamu itu pura-pura lupa ingatan aja. Kalau enggak, bisa aja nanti Diamond 6 pasti bakal membuat dia menderita. 말 안 했잖아. Terus kan Wee Ji-nuk masih aja nih berusaha untuk mendekatin baik Jenna. Tapi Jenna bilang bahwa dia itu belum ada ketertarikan sama sekali kepada Ji-nuk. Terus informasi tentang identitasnya Ji-nuk bahwa dia adalah anak dari hasil perselingkuhan itu udah tersebar luas di sekolah mereka. Dan banyak banget anak-anak yang memandang dia jadinya sebelah mata. Walaupun dia itu hanya anggota Diamond Six. Dan dia pun heran bahwa banyak banget kelakuan manusia lucu di sekolah mereka. Pas lagi asik ngobrol, tiba-tiba aja Kim Hye-in datang dengan keadaan yang kayak gini, bahasa kuyup, dan dia pun gak ada ngobrol sama Jenna maupun Ji-nuk. Nah, pada malamnya dia itu dihibur nih sama Lee Sarang. Sarang bawakan dia beberapa makanan dan disuruh sama Sarang untuk segera makan karena Hye-in kan dari tadi tuh gak ada makan sama sekali. Nah, dia pun makan dengan sangat-sangat lahap banget. Terus Sarang kan mendapatkan telepon dari seseorang. Jadi dia bilang sama Hye-in, "Ntar ya, aku terima telepon dulu." Terus tiba-tiba Hye-in melihat bahwa ada HP lagi tuh di tasnya Lee Sarang. Dia heran dong, loh itu HP Sarang ada dua. Dan ketika dia lihat ternyata HP itu adalah HP miliknya si Eun. Nah loh, keesokan harinya si Black Dog memposting lagi keburukan-keburukan, pokoknya hal-hal negatif tentang grup Diamond Six. Nah, mereka itu pun langsung ditertawakan sama anak-anak di sekolah sana. Tapi Jenna mencoba untuk nggak peduli dengan hal tersebut. Nah, tapi itu sangat meresahkan dan direktur sekolah tersebut berusaha untuk segera menghentikan informasi tersebut karena nggak ada yang boleh mengusik Diamond Six. Dan dia pun meminta sama asistennya untuk segera menyelesaikan ini. Apapun yang terjadi, pokoknya harus ditangkap tuh siapakah sebenarnya si Black Dog itu. Terus kan Wee Hye-in tuh cerita sama baik Jenna tentang HP-nya si Eun, dimana di situ tuh banyak banget rekaman-rekaman termasuk rekaman tentang dirinya dia. Jadi itu tuh sebenarnya pengen curhat sama Jenna, cuma kan tanggapan Jenna tuh kayak datar banget sehingga akhirnya mereka berdua jadinya malah berantem. Terus datanglah Ji-nuk. Kebetulan besok malam dia mau mengadakan pesta, jadi dia mengajak baik Jenna. Tapi Jenna nggak tertarik sama sekali ke pesta, tapi dipaksa sama Ji-nuk. Akhirnya Jenna tuh setuju. Terus ditanya sama Ji-nuk, "By the way, kamu tuh temanan ya sama Hye-in?" Jenna bilang, "Hah? Tunggu. Apa? Teman?" Sementara itu Ha-in kan lagi berada di ruang komputer sendirian. Terus dia didatengin sama Woo-jin. Nah, di sini Woo-jin tuh pengen memastikan bener nggak Ha-in ini hilang ingatan. Lalu dia mencoba untuk mengingatkan Ha-in apa yang mereka lakukan di malam ketika mereka itu tidur bersama. Nah, ketika Woo-jin melakukan hal itu lagi sama si Ha-in mempraktekkan ya kan. Jadi dia itu kayak ketakutan banget dan masih sok-sok hilang ingatan. Tapi Park Woo-jin gak percaya sama sekali kalau misalkan Ha-in ini benar-benar hilang ingatan. By the way, mereka berdua gak sadar kalau mereka itu diperhatikan sama Lee Sarang. Pas Ha-in keluar dari ruangan itu, ada beberapa anak-anak yang dulunya sering banget mengganggu Hye-in. Jadi giliran Ha-in ini lagi gangguin sama mereka. Jadi
mereka juga nggak percaya kalau misalkan si Hain ini hilang ingatan. Dan ketika mereka mau memukul Hain, datanglah Yein dan mereka langsung pergi karena ya nggak ada yang berani lagi dengan anak-anak Diamond Six. Nah pada malamnya ketika Jenna itu lagi milih-milih baju tuh sama asistennya kan melalui internet. Jadi Jenna itu bilang sama asistennya pas dia ngelihat Yein, tunggu, kirim aja satu baju yang dia pilih untuk Yein. Baju itu bakal mereka pakai untuk ke pesta yang diundang sama Jinuk. Nah, sementara itu, Sodoun dan juga Kim Hain lagi kencan nih. Nah, di sini kasihan banget sih sebenarnya sama Doun, dimana dia nggak tahu kalau misalkan ceweknya ini dulunya kan tidur tuh sama sahabatnya dia, dan juga dia itu dimanfaatin perasaannya sama si Hain ini, padahal kan dia juga sangat-sangat lucu banget zaman dahulu dan dia memanfaatkan cintanya Doun untuk mencapai tujuannya. Nah pada malam harinya Yein tuh bingung kan dia mau pakai baju apa karena dia tuh nggak ada baju yang bagus untuk pesta. Terus abangnya bilang, tunggu, ini ada kiriman untuk kamu nih. Sambil kesel tuh abangnya kan. Dan ketika dia buka paketnya, loh ini tuh gaun untuk pesta. Nah itulah yang bakal dia pakai. Nah pas di pesta duluan sampai tuh si Doun sama Hain. Jadi mereka berdua itu sebelum masuk, Hain permisi sebentar karena dia mau berdandan dulu. Nah pas si Hain pergi, datanglah si Kim Yein dengan penampilan yang berbeda banget dari biasanya. Dan juga rambutnya dia sambung sehingga dia kelihatan lebih cantik dari biasanya. Nah sementara itu si Hain kan udah kelar nih mau dandan. Dan dia disamperin sama si Park Woo-jin. Dan Woo-jin mengingatkan dia bahwa dia bisa melakukan apapun kepada Hain. Tapi di sini Woo-jin langsung terkejut banget ketika Hain sudah mulai berani kepada dia dan membongkar bahwa dia itu sebenarnya tidak hilang ingatan, dan dia juga bongkar siapakah orang yang mendorong dia pada malam itu. Dan hal itu membuat Woo-jin kayak kaget banget. Nah pas dia mau keluar, dia melihat kalau misalkan Doun sama Hien tuh lagi ngobrol. Terus pas Hien pergi baru dia mendatangin si Sodoun, lalu mereka masuk ke dalam pesta. Nah sementara itu Hien bertemu sama Lee Sarang dan juga Jinuk di sana. Terus Jinuk ini kepo banget bagaimana cara Hain bisa masuk ke sekolah itu dengan beasiswa dan juga kok bisa masuk Diamond Six. Nah karena dia bingung cara ngejawabnya, Lee Sarang langsung peka dan mengajak Yein untuk pergi ke atas pentas dan mereka langsung berdansa dan juga bergoyang satu sama lain. Nah gara-gara iri dengki si Hain langsung pergi dan dikejar dia sama Doun. Harusnya dibiarin aja tuh betina lucnut. Nah setelah selesai berdansa, Yein dan juga Sarang balik lagi ke tempat duduk mereka. Nah terus tiba-tiba aja ada keributan yang dibuat sama Park Woo-jin, dimana dia mengatakan bahwa ada gosip lagi nih tentang ibunya Cha Jinuk. Nah hal itu Mbak Jinuk tuh kayak marah banget dan akhirnya mereka berdua berantem dan berusaha dilerai tuh sama Lee Sarang, tapi emosi udah memuncak di antara mereka berdua. Lalu semua tiba-tiba terhenti ketika sang putri datang. Iya, siapa lagi kalau bukan Baek Jenna. Nah Jenna mengatakan kepada semua orang di sana bahwa Cha Jinuk adalah tunangannya dia. Kagetlah semua orang ya kan, apalagi si itu Min Yul-hee. 혼자. Tapi Jenna menjelaskan kepada Jinuk itu dilakukan hanya untuk menyelamatkan Jinuk aja. Jadi so jangan salah paham. Dan dia juga kasih paham nih kepada Yul-hee bahwa Yul-hee itu milih selera baju yang jelek banget dan dia sebenarnya pengen mempermalukan Yul-hee dan dia membelikan baju yang sama dengan bajunya Kim Hye-in. Nah Hye-in pun kayak kaget banget dong karena dia nggak tahu apa-apa. Wah Jenna, kira-kira gimana kah kelanjutan kisahnya, kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.